Jadi kayak cermin gitu deh gitu kan. Gue lihat sama gitu. Sorry Ben, gue gak mau. Gue bilang gitu kan. Kenapa? Kata dia. Ketakutan. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja. Cerita misteri selalu terdengar kemanapun kita pergi dan selalu membuat kita penasaran. Hari ini, gue akan ngobrol-ngobrol nih sama teman gue yang akan membagikan ceritanya yang pasti akan membuat kalian penasaran. Ini dia nih, Hani. Halo Han, apa kabar? Baik Bang. Waduh, sehat-sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Han sekarang Han? Lagi sibuk ngurusin usaha sendiri dan usaha teman Bang. Waduh, usaha sendirinya apa tuh? Kebetulan lagi ngurusin, gue punya usaha hijab. Ini hijab gue gitu. Jualan? Jualan. Wah, kalau yang mau beli nanti bisa ke Hani, terus ada Instagramnya nanti di sini. Ada ntar di bawah. Oke, mantap. Terus usaha sama temen? Ada usaha kue, ada usaha hijab juga gitu. Jadi ngebantuin usaha mereka, kan kebanyakan yang belum paham digital marketing nih Bang. Gue digital marketing. Bantuin di situ. Oke, mantap. Nah, gue penasaran nih sama cerita yang bakal lo bagiin. Jadi kan gue udah denger sepintas tuh. Tapi yang lain di sini pengen banget dengerin cerita utuhnya seperti apa. Tapi sebelumnya, yang tadi gue ngobrol sama lo, gue tuh kepingin tahu lu tuh pertama kali bisa ngerasain hal-hal apa ya dibilang hal-hal mistis atau hal yang aneh gitu ya. Itu tuh pas kapan sih? Cerita dikit boleh Bang? Iya dong. Jadi tuh waktu tahun 2009 itu gue ngerasain ada hidup gue yang kayak down banget gitu Bang, karena orang terdekat kali ya gitu. Dan situ gue ngerasain hal yang sedih banget gitu. Ketika gue sedih itu gue tiap malam tuh nangis. Oke. Nah, pas gue nangis gitu, gue curhat lah ke temen gue satu orang gitu kan. Nelfonnya tuh tengah malam gitu. Suatu malam itu mungkin udah keseringan gue nangis kali ya. Ada yang gedor pintu. Ada yang gedor pintu gue, sedangkan di tingkat atas itu cuman gue doang yang ada gitu. Oke. Pas digedor, gue lihat nggak ada orang gitu. Terus gue lanjutin nangisnya gitu kan, karena emang lagi sedih banget gitu. Gue teleponan lagi, terus ada yang loncat-loncat gitu. Kebetulan pintunya ada kacanya gitu Bang, jadi pas orang loncat kelihatan. Oh serius lo? Wih gila merinding gue. Terus udah gitu, gue buka pintunya, nggak ada orang. Alhasil gue bilang, oh ini mungkin gue nggak boleh sedih kali ya gitu kan. Ya udah, gue cuci muka, gue wudhu. Habis gue wudhu, gue buka pintu, itu luas Bang. Ada satu kursi itu dipakai sama kakek gue dulu. Di pas buka kamar? Oke. Di situ gue ngeliat kakek gue gitu. Oke. Di situ lagi duduk ngeliatin gue gitu. Gue nggak usah ngomong lagi soalnya terakhir ketemu, manggilnya ayah ya. Terakhir ketemu ayah itu waktu gue masih SD gitu. Terus gue nangis gitu kan. Kenapa nih? Mau kaki mau gerak udah nggak bisa gitu kan. Terus ngeliatin mulu lagi gitu kan. Sampai kayaknya tuh gue ngerti, gue nggak boleh sedih. Kayaknya nih gue sedih. Jadi dia mau menghibur gue, mau jagain gitu loh Bang gitu. Ternyata bener, gue wudhu sekali lagi, gue bilang gue keluar, gue nggak boleh sedih gitu. Ya udah gue keluar. Bener, nggak ada lagi dia. Dia cuma senyum doang. Di situ pertama kali gue ngelihat. Pertama kali itu ya? Pertama kali Bang. Oke. Terus waktu itu pertama kali perasaannya tuh gimana tuh? Gimana ya? Gue mikir mau cerita ke orang tua pasti nggak percaya gitu, pasti kan mau ke teman juga pasti nggak percaya gitu, karena gue bukan orang yang ada keturunan itu enggak gitu kan. Terus kayak gitu ya udah dipendam sendiri dulu aja gitu. Gue pendam sendiri. Ya udah mungkin ibadah gue lagi nggak baik kali ya. Ya udah akhirnya gue kuatin ibadah gitu doang sih Bang. Oke. Itu umur berapa Han waktu itu? 17 tahun. Berarti 17 tahun itu pertama kali lo merasakan hal-hal seperti itu dan bisa langsung ngeliat ya? Oke, dan berarti setelah itu banyak tuh ya kejadian-kejadian? Iya, baru banyak gitu. Itu nggak bisa ditahan lagi, baru cerita ke orang tua. Oke, nah ini salah satunya
yang akan Hani bagikan juga nih ke kita semua ya Han ya. Oke Han, jadi apa tuh yang mau lo bagiin ceritanya? Pertama kali itu karena kebetulan kan gue anak pecinta alam Bang. Oke. Jadi waktu itu pernah teman kampus gue bilang, Han, jangan pernah main ke gunung, kata dia kayak gitu. Karena di situ kayak banyak yang nungguin lo di situ, kata dia gitu. Jadi ada satu mungkin itu bilang indigo dia gitu kan. Jangan ke situ Han, kata dia kan. Soalnya ada yang nungguin lo di situ, apalagi gunung Rinjani, kata gitu. Maka gue sampai sekarang nggak pernah ke Rinjani. Karena dia sendiri yang larang. Kalau lo nggak sayang nyawa lo, nggak usah datang, kata dia gitu kan. Ya udah, gue tetap datang kan. Rinjani doang nih yang nggak boleh gitu. Yang lain gue datengin. Akhirnya gue masuk pecinta alam. Pas pendidikan dasar itu benar-benar gue capek itu di Gunung Halimun. Oh, kejadiannya di Gunung Halimun Salak pertama yang ngelihat banyak pesan-pesan itu di situ gitu kan. Gue ngelihat gue udah capek banget gitu Bang, udah capek. Terus teman gue nawarin bawain carrier nih gitu kan. Han, lo udah capek banget sini, carriernya gue bawain, kata dia. Di situ gue ngeliat teman gue ada 2 nih gitu, gue bilang gitu kan. Mirip Bang, apa yang dia pakai sama. Jadi kayak cermin gitu deh gitu kan. Gue lihat sama gitu. Sorry Bin, gue gak mau, gue bilang gitu kan. Kenapa, kata dia. Ketakutan. Cuma terus kayak gitu, lo nya ada 2, gue lihat, gue bilang gitu. Gue ini pas yang nggak tahu ini yang mana yang benar, teman gue juga bilang gue ini, katanya. Jadi gue nggak bisa bedain. Daripada barang gue hilang, ini gue bawa sendiri nih sama teman gue. Akhirnya gue cerita ke teman gue, Nay, tolong jagain gue karena gue nggak bisa bedain mana manusia, ya mana manusia. Karena tadi itu Robin gue lihat 2, nggak bilang gitu. Terus dia takut, gue juga takut, karena takut ditinggal sama teman-teman gue gitu kan Bang. Terus udah gitu, ya udah pas udah agak jauh lagi, udah menuju maghrib tuh. Dia kejadian tuh agak ke maghrib gitu memang. Pas maghrib, teman gue lagi nih, Han, ayo Han, lari Han, kata dia kayak gitu kan. Bentar lagi camp kita deket, kata dia, kita bisa tidur, kata dia gitu. Oh ya, gue bilang gitu kan. Ya udah gue lari. Pas gue lari, gue ikutin dia, Terus teman gue bilang, bukan senior bilang, siswi kamu jangan cepet-cepet, teman kamu masih di belakang, kata dia kayak gitu. Saya sama Enden kak, bilang gitu kan. Nggak ada teman kamu, tungguin. Ya udah gue tungguin tuh Bang. Ternyata bener, teman gue jadi sweeper. Ternyata dia masih paling belakang gitu ya? Masih paling belakang, dia bukan di depan. Nggak tahu gue siapa yang gue ikutin. Akhirnya udah istighfar gitu kan. Besokannya lagi, udah malam, udah capek kan. Pendidikan dasar itu seminggu ya Bang. Pas udah seminggu itu, pas hari kelima itu bener-bener mental jatuh, fisik ini gitu kan, udah semuanya udah jatuh banget, udah capek banget. Soalnya soalnya ada rappelling. Nah pas rappelling di air terjun Bang, gitu kan. Semuanya udah buyar. Pas turunan itu gue udah kedinginan gitu kan. Kita mau ke camp. Yaudah, kalian push up gitu kan, biar nggak kepanasan kali. Jadi biar nggak kedinginan, jadi suruh push up gitu kan. Yaudah gue push up. Akhirnya, Hani kamu harus dipegangin ya sama teman kamu, kata dia gitu kan. Akhirnya ada cowok-cowok 2 orang yang nemenin gitu kan. Udah nggak tahu kenapa gitu nih cowok-cowok pada pergi gitu. Jadi gue sendiri lagi nih Bang, sendiri lagi. Pas ada jalan bercabang gitu, gue belok kiri. Karena tapi temen gue ngeliat emang sebelok kiri. Ini kan gue ke kiri, udah agak jauh kali ya. Terus tiba-tiba teriak lagi nih senior, Hani kamu kemana? Kata dia gitu kan. Ikutin teman-teman saya kak, gitu kan. Teman-teman kamu ada di situ, itu di depan, kata dia gitu. Beda jalur. Belok kanan harusnya. Itu padahal nggak jauh dari gue gitu. Jadi kita sedidas itu ada 16, pendidikan dasar itu ada 16. Semuanya ke situ padahal. Gue ngeliatnya semuanya ke situ Bang, gue ikutin gitu. Ternyata mereka nggak ke situ. Pas lewat situ gue diem, tadi siapa ya? Gitu, jadi kayak gitu. Akhirnya kayak apa sih, kayak dari situ sih kayak agak berdamai sih sebenarnya gitu kan. Minta sama yang punya untuk ngeliat gitu,
tolong jangan diliatin, saya capek gitu kan. Terus kayak gitu saya harus siapin mental gitu kan, nangis sih memang gitu. Nah suatu malam itu nggak tahu, jadi kita disuruh buat bivak alam sendiri-sendiri gitu bang. Senior sih ngitung gitu kan, katanya kurang 1 orang. Oke. Kurang 1 orang, dihitung terus udah 5 orang senior yang ngitung itu tetap kurang. Kurang, tapi nggak tahu itu dia ngerahasiain siapa yang hilang itu. Besok paginya full. Oh gitu. Nggak tahu gitu. Tapi kalau gue kepedean gue yang hilang, gue ngerasa gue ngeliat teman-teman gue gitu aja sih gitu kan. Nggak bisa tidur juga sih memang karena sendiri-sendiri takut gitu kan. Nah di waktu itu setelah ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh kayak bilang suka curhat sama teman gitu kan. Ada 1 orang yang kayak terima gue kayak gitu bang gitu kan. Gue cerita terus gitu. Ya udah Han, mungkin lo minta diruqyah kali ya, nggak tadi gitu kan. Gak ngaruh kali di ruqyah, orang gue rajin sholat gitu tadi ngomongnya kan. Terus gitu ya akhirnya drama ya. Jadi apa-apa tuh kayak sampai ke sini tuh ya kayak kita ngobrol tadi bang gitu kan. Kayak orang yang gak ngerti, dia orang yang udah meninggal pun nyampein pesan ke gue gitu, yang kayak gitu-gitu. Atau orang yang besoknya meninggal nih besok gitu, besok siangnya meninggal gitu kan, malamnya kayak ngasih roti ke gue gitu, senyum gitu kan. Padahal bapak teman gue sih sebenarnya itu bang, ngasih gue gitu kan, nyampein bilang jaga kalian jangan putus pertemanan ya, kata dia gitu. Oh gitu. Besoknya mama papanya udah gak ada gitu. Dan malam itu juga bapaknya beliin dia motor waktu itu. Beliin motor gitu. Ya udah ya, aduh gue takut. kayak hawa-hawanya udah panas. Gitu. Badan gue demam bang. Apa? Minum dulu. Minum kali ya. Gitu bang, sebenarnya banyak lagi, cuman memang yang gue lihat itu berupa manusia, nggak pernah yang serem-serem yang orang lain lihat kali ya, yang berdarah lah katanya, yang rambutnya panjang lah. Bahkan yang gue lihat itu ada yang cantik sekalipun bang. Oh berarti kan kalau kadang kan ada orang yang lihat tuh serem mukanya gini. Kalau Hani ini nggak pernah ngeliat yang kayak gitu ya. Sekali. Jadi sama aja kayak kita gini. Itu dia susahnya. Jadi kan kalau diajak temen bisa hilang ya sebenarnya. Iya betul. Jadi hati-hati aja. Iya. Terus ada cerita apa lagi Han? Cerita. Jadi waktu itu gue lagi ada tugas nih bang, tugas kampus. Oke. Jadi mesti ke rumah ini teman buat tugas karena waktu itu laptop gue rusak gitu kan. Jadi ke rumah dia lah subuh-subuh ngerjain tugas itu. Waktu belum masuk ke rumahnya gitu, di ruang depan ada nenek-nenek gitu bang. Belum gue buka pagar, nenek ngomong, siapa kamu? Saya temannya Isna gitu kan. Oh yaudah masuk, kata dia, nggak dikunci kok. Ini pintu juga dari tadi juga nggak dikunci. Tadi saya nungguin ini dari tadi malam. Dan gue nggak ngeh ngapain nenek-nenek nungguin pintu sampai tengah malam sampai pagi gitu kan, dari tengah malam sampai pagi. Ya udah gue duduk gitu. Dia cerita-cerita bla bla bla. Rumah ini nggak dikunci dari tadi malam, saya tunggu gitu kan. Sampai dia bilang, saya kesini minta tolong sama kamu, sampaikan ke orang rumah ini bayarin arisan saya 2 bulan. Soalnya saya 2 bulan belum bayar arisan nih nak, kata dia gitu. Nggak kepikiran juga kenapa neneknya nggak nyampein sendiri aja sih, harus gue gitu kan. Terus gitu, terus dia bilang lagi, kalau kamu kelamaan nunggu si Isnanya di sini, kata dia gitu kan, mending kamu ikut saya aja, rumah saya di belakang, di situ ada warnet, sampingnya itu rumah saya, kata dia gitu kan. Oh iya nih, makasih gitu, karena mukanya gue lihat itu udah aneh gitu, neneknya mungkin sadar akan hal itu, dia pergi. Bawa kantong plastik biru. Kenapa gue ingat? Karena itu pertama kali gue ngomong sama manusia itu gitu. Oke. Oh ini pertama kali lo bisa chit-chat gitu ya, ngobrol? Oke. Nah pas udah neneknya pergi, nggak lama habis itu temen gue buka pintu tuh bang. Dia bilang gini, anjir, kata dia gitu kan,
pintu gue nggak kekunci, itu nggak ada maling loh, kata dia gitu. Oh iya, ada yang mau ngomong juga tadi sih gitu kan. Hah, kata dia gitu kan. Udahlah ini tugas kita, kata dia gitu kan. Ya udah buka laptop gitu, nggak lama dia buka laptop. Di depan laptop itu ada foto, dan itu foto nenek yang gue lihat tadi di depan rumahnya itu bang. Gitu. Terus kayak gitu pas gue lihat, gue bilang ke temen gue gitu kan, Nay, ini kan nenek yang gue lihat tadi, gue bilang gitu kan. Ya serius loh, katanya. Ini nenek gue udah meninggal, kata dia gitu. Dan kebetulan itu 40 harian dia memang bang. Hari itu gue ketemu gitu. Dia bilang, ya udah, serius gitu kan. Gue bilang, gue sampein pesan ke dia bahwa nenek ini minta tolong bayarin arisannya 2 bulan. Terus dia minta orang rumah ini main ke rumahnya karena ditungguin gak datang-datang. Dan itu pesannya valid ke kakak, ke mamanya dia, karena itu mamanya gitu kan. Seriusan ngomong itu, tapi memang loh nenek itu memang belum bayar arisan 2 bulan. Alhasil dia telepon orang rumah, soalnya dia mirip sama nenek itu gitu kan. Dia pastikan bener nggak sih ini ada ya nenek-nenek yang minta bayarin arisannya gitu. Ternyata bener. Alhasil setelah itu gue demam 2 hari. Setelah kejadian itu banyaklah yang gue bisa ngobrol kemanapun, jadi kayak ngobrol gitu sama makhluk sama makhluk itu gitu. Nggak di gunung, nggak di busway, nggak di depan rumah gue gitu, kayak gitu. Ya kayak gitu sih, cuman nggak ngerti kenapa gitu. Tapi memang mereka itu datangnya di saat guenya lagi kayak banyak masalah, lagi pusing, lagi apa, lagi sakit kayak gitu. Biasanya gitu, baru bisa kejadian gitu ya. Iya. Kayak gitu. Wah, ya, gue tuh bukan orang yang bisa ngelihat dan bisa merasakan gitu ya. Tapi kalau denger cerita lo ya ngeri juga ya, maksudnya serem juga gitu ya. Apalagi lo tahu gitu loh, itu bukan sosok manusia seperti kita, tapi justru sosok lain gitu kan. Sini aja gue merinding. Di sini? Emang di sini ada apaan? Nggak tahu. Sama serem. Gue demam. Nah, terus ada cerita apa lagi Han yang mau lo bagiin lagi nih? Mungkin ini ceritanya antara ada dan tiada lagi nih bang. Karena ini gue ngerasainnya waktu gue udah jadi instruktur, kan tadinya pendidikan dasar nih, gue masih jadi murid, siswa gitu. Sekarang gue udah jadi instrukturnya. Gitu. Nah, gue di situ kebagian tugasnya jadi fotografer, jadi mendokumentasikan mereka ini gitu. Nggak tahu kenapa setiap gue foto maghrib itu kamera nggak bisa gue foto, nggak bisa diklik gitu, nggak bisa. Ada aja masalahnya. Padahal tadi baterainya full, tiba-tiba dia baterainya habis, tapi udah sampai camp dia full lagi. Gitu. Ya udah, jadi hasil gue nggak pernah foto maghrib, pasti gue serahin ke teman gue gitu. Nah, sebelum nyampe camp gitu kan, adalah ini kayak jalannya sekecil ini sih gitu kan, tiba-tiba ada anak cowok gitu kan, kayak anak SMA kali bang ya gitu, duduk pakai carrier gitu, dia lurusin kakinya gini. Terus gue ngeliat dari sini, dia ngomong gini, Kak jangan lewat di atas kakiku ya, kata dia gitu kan. Soalnya kakiku nggak bisa gerak, kata dia gitu, pakai carrier. Dan itu bukan siswanya kita gitu kan, karena siswa kita udah punya baju, ini bukan orang kita gitu. Akhirnya biar teman gue nggak ninggalin gue nih bang, gue bilang ke teman gue, lo ikutin jalur gue ke sini ya, jangan lewat sini gitu kan. Kenapa Han, kata dia. Enggak kenapa-napa gitu kan, lewatin aja, ikutin jalur gue gitu kan. Ya udah diikutin. Nggak lama habis itu gue ketemu orang lagi. Itu beruntung bang gitu, ngelihat bapak-bapak ngebawa hasil panennya gitu, padahal itu hutan, panennya apel lagi. Terus dia bilang, ya nggak mungkin ada di situ ya, nggak mungkin banget di Halimun ada apel gitu kan gitu. Pak, misi Pak, bilang gitu. Teman udah bingung nih, Han lo ngobrol sama siapa, kata dia gitu kan. Emang lo nggak lihat itu kan bapak-bapak lewat di samping kita bawa apelnya gitu kan. Enggak, katanya.
lu jangan macem-macem Han, ini udah mau gelap nih, kata dia gitu kan. Terus ya akhirnya ya udah, setiap gue ngeliat itu apel, besoknya di depannya lagi ada jeruk, bapak-bapak lagi gitu kan, jadi banyak panen di situ. Nah pas udah nyampe camp malamnya, di situ gue ngeliat kayak ada trompet gitu loh gitu. Gue pikir hari kiamat waktu itu gitu bang gitu. Trompet malam-malam gue nggak bisa tidur. Gue bilang siapa sih bunyiin trompet malam-malam? Gue gituin tuh satu camp gitu kan. Nggak ada Han, kata dia. Ya udah sih tidur aja, jangan dipikirin, kata dia gitu kan. Akhirnya ya udah gue tidur gitu bang. Memang makanya jarang ke gunung itu gara-gara takut ketemu manusia itu gitu. Karena memang banyak manusia-manusia itu bertebaran di situ gitu. Kayak ya gitu deh, kayak mau nyampein pesan atau apa gitu. Nah Han, tadi kan udah dengerin beberapa cerita tuh ya. Sebenarnya nih, gue penasaran pengen nanya. Lo kalau bisa milih nih Han, lo lebih milih lo bisa ngelihat makhluk-makhluk yang tadi itu atau enggak? Soalnya kan ada juga tadi kayak lo pesen, yang pesen orang meninggal atau gimana, itu kan ada sisi mulianya gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang lo bisa sampein. Tapi kan, nah itu gue pengen nanya sih sebenarnya sama lo. Lo lebih milih bisa lihat apa enggak? Oke, kalau boleh jujur sih nggak pengen bang. Soalnya dari lahir kan nggak ada keturunan bisa ngelihat ya gitu. Keganggu banget gitu, soalnya takut pas cerita itu orang bilang hoax gitu. Takutnya orang bilang hoax, padahal itu nyata di depan gue, mereka itu ada gitu. Jadi kayak keganggu, gue pengen normal deh kayak orang-orang yang lain gitu. Pengen balikin lagi gitu. Pada dasarnya gue juga orangnya nggak suka sedih gitu, orangnya riang gini gitu biasanya gitu kan. Ya udah, pengen mintanya sih jangan pernah liatin lagi, kalian gak usah ada di sekitar gue deh gitu. Jadi lo gitu bisa aja. Normal aja gitu ya. Wah, thank you banget lo Han. Mau cerita-cerita bareng, nanti kalau ada cerita-cerita lagi boleh dicerita-ceritain lagi. Boleh. Nah jadi itu cerita kita hari ini. Kalau kalian punya cerita-cerita seperti Hani ini juga, kalian juga bisa nih bagikan bareng-bareng di channel gue ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya yang pasti membuat kita penasaran. Thank you.